betul cerita Bu Ratna tadi bahwa tradisi mangga Samosir sudah sangat panjang. Waktu masih bocah saya mengingat betul itu bahwa kapal-kapal dari Samosir merapat ke Tiga Raja pada bulan-bulan tertentu membawa keranjang-keranjang mangga yang sangat banyak. Antara lain dari Lotung, ya, dari Nenggolan, tapi Simalombo juga paling banyak. Simalombo, dan juga dari belakang, dari Muara dan Bakara. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah budidaya tanaman mangga sudah intens dilakukan selama ini? Apakah masih secara alami, menunggu yang tumbuh sendiri atau sudah ditanam? Sebenarnya masih sampai sekarang yang saya tahu itu masih alami. Tapi dengan adanya nanti festival mangga ini, akan ada nanti perubahan dan pembuatan produk, orang akan interesting menanam kembali. Sebenarnya itu intinya, lebih ke depannya, kira-kira gitu. Jadi, nah, kalau dibuat produk turunan seperti selai tadi, wine, apakah pasokannya cukup? Kalau ya pelaku industri itu bukan hanya Bu Ratna, tapi sudah makin banyak. Justru di kami ya, satu desa Simalombo, Kabupaten Samosir, hanya kalau lagi musim mangga, di sini kan ada kita ribuan pohon, bikinlah 1000 pohon gitu dengan mangga yang sudah tua gitu kan. Kalau lagi musim dia, di satu pohon itu paling tidak ada 10-20 kilo jatuh per pohon. Nah, itu biasanya satu hari penuh itu ada 10 kilo satu pohon. Bayangkan kalau dia 1000 pohon. Nah, berapa banyak yang terjatuh dan terbuang karena banyak batu di bawah dan terbuang. Nah, itu satu desa. Jadi tadi kan ada cerita, ada dari Lotung, ada dari Muara, ada dari mana-mana. Itu masih satu desa. Dari 1000 pohon, masing-masing 10 kilo aja kita buat jatuh. Sudah berapa? Kira-kira itu ya. Jadi yang tidak terjual, yang jatuh saja sebenarnya itu aja yang kita manfaatkan, sudah bisa kita membantu perekonomian kita untuk 1 tahun gitu loh. Jadi membuat produk itu, contoh selai mangga, supaya tahan dia 3 bulan atau 6 bulan atau setahun, itu tergantung dari gulanya, itu bisa kita atur untuk membuat produknya banyak. Nah, sekarang saya hanya bisa membuat sekitar 500 kilo per hari untuk produk. Itu saja saya bisa jual untuk 10 tahun ke depan. Udah cukup untuk 10 tahun ke depan, kira-kira gitu loh. Ya, Tan, diversifikasi untuk pengolahan, ini kan yang kurang adalah pengolahan produk mangga ya di Samosir gitu ya, Tan ya. Nah, apakah inisiatif ini baru berkembang di lingkungan desanya Tante tinggal, sehingga belum menular ke desa yang lain begitu, Tan? Untuk saat ini saya lihat masih di Simalombo saja, tapi orang melirik membuat bolu mangga, membuat hal lain tentang mangga. Nah, itu dulu ya. Kita memulai dari hal kecil dulu, tidak perlu harus besar. Untuk ke depan, saya mungkin bisa melihat seperti ini loh. Kalau kita di Eropa ada banyak apel. Setiap rumah itu ada apel. Nah, mereka ketika apel ini ada, mereka bawa ke satu pabrik. Satu pabrik itu mereka di sana bisa membeli kertas, plastiknya, mau 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo, mereka boleh membeli di satu pabrik itu. Nah, begitu mereka bawa apelnya ke pabrik itu, mereka pulang nanti sudah dalam kemasan dan mereka bisa jual. Kenapa kita tidak membuatkan seperti itu, supaya tidak semua orang membuat pabrik. Satu aja pabrik sudah cukup untuk mungkin 1000 orang. Loh, petani yang ada di kawasan Danau Toba. Nah, boleh kolek dengan pakai kapal untuk kolek mangganya, atau mereka mesinnya itu bisa berjalan keliling Samosir atau keliling Danau Toba. Jadi kita petani sudah menunggu di pantai, ambil mangganya, masukin ke dalam,
sudah kita bisa beli dari mereka dan kita tidak perlu memikirkan lagi balai POM-nya, registrasinya, kesehatannya, ini semua tidak perlu masyarakat. Sebenarnya kalau bisa membantulah untuk masyarakat itu petani, tidak semua harus membuat perusahaan, tapi mereka bisa menjual produknya dengan membuatkan satu standar internasional yang bisa mereka menjual barangnya gitu loh. Jadi bukan kita memikirkan kemasannya ininya, tidak. Mari pemerintah untuk bersinergi dengan kami petani untuk membuatkan satu ide kreatif yang kami juga tidak perlu harus susah-susah untuk habis waktu kami hanya mengurus izin, mengurus perusahaan, mengurus ini, tidak. Kami petani tetap jadi petani, tapi hasil dari pertanian itu kami bisa jual ke ke market yang lebih besar gitu loh. Tidak harus ditanya lagi, ini izinnya bagaimana, balai POM-nya bagaimana ininya. Jadi kapan kami nyangkol, kapan kami panen. Panenan kami banyak. Ya, saat ini kami panenan banyak, tapi hampir tidak bisa. Paling tidak saat ini di rumah saya ada 10 orang hanya untuk panen. Tapi itu pun masih kita perlu untuk banyak orang lagi untuk memanen gitu loh. Jadi ayo bisa bersinergi, pemerintah bisa bantu kami dengan membuatkan satu ide, dengan membantu petani-petani, dan bukan hanya mangga, mungkin kemiri, mungkin jambu, mungkin kelapa, mungkin tuak, atau apapun itu, kami siap menjadi petani, tapi siap juga untuk menjadi penjual hasil dari kebun kami, tapi sesudah menjadi produk, bukan pure gitu loh. Nah, saya juga masih banyak panen cengkeh. Pasar produk olahan ini yang berbasis mangga ini bagaimana? Kemana aja disalurkan? Untuk saat ini kita hanya bisa jual di Eco Village Silimalombu. Jadi kebetulan kan kita ada restoran gitu kan. Jadi semua orang datang ke tempat kita karena tahun lalu memang selalu tamu kita memang orang luar ya, karena agrotourism. Tapi kebetulan bulan Maret yang lalu Raja dan Ratu Belanda datang ke Silimalombu. Jadi dan itu juga tamu terakhir kami. Sesudah itu sudah pandemi, tidak ada lagi tamu, tapi orang penasaran kenapa datang ke sana. Nah, di situ kita kesempatan untuk bercerita tentang sustainable, berkesinambungan, berkelanjutan. Itulah produk yang kita buatkan, dan juga Eco Village yang kita buatkan itu adalah pertanian organik dan berkelanjutan, kira-kira itu. Jadi kesempatan itu yang saya coba untuk mengedukasi orang lokal yang sudah datang ke sini. Nah, di situ mereka bisa melihat produknya dan membeli. Dan banyak orang yang datang untuk membeli produknya gitu. Ya, melanjutkan tadi idenya Tante Ratna ya, soal lembaga yang bisa kayak istilahnya mengumpulkan hasil-hasil mangga gitu ya untuk diolah. Nah, idealnya itu apakah BUMD begitu Tan, atau swasta gitu yang tertarik misalnya membuat semacam pabrik tadi yang seperti di Eropa, jadi masyarakat hanya tinggal menukarkan raw materialnya kemudian mendapatkan kemasannya. Itu kan menarik ya, artinya lebih efisien gitu ya. Nah, kalau dalam bayangan Tante Ratna itu lembaga atau mungkin perusahaan itu harus state owned company kah atau swasta bisa kan? Sebaiknya memang lebih bagus memang BUMD ya, BUMD daerah lah atau Kabupaten Samosir gitu. Cuman masih lebih efektif kalau dia swasta. Sebab? Karena kalau swasta itu berbeda, dia hanya 2 orang aja karyawannya sudah bisa karena tidak banyak regulasi. Tidak ada, maksudnya kalau BUMD itu kita harus melapor ke ini. Jadi mungkin harus 100 orang karyawan, sementara kalau swasta 2 orang cukup. Gitu kira-kira gitu ya, bedanya di situ. Jadi saya support kalau itu BUMD, tapi juga kalau ada yang mau swasta pun
BUMD hanya mendrop mungkin pengambilan materialnya dari ini, tapi yang membuatkan itu lebih ke swasta mungkin ya. Kita undang swasta untuk invest di kawasan Danau Toba untuk kembali ke rencana festival. Nah, sejauh ini sudah melayangkan undangan ke mana saja untuk menjadi peserta atau menjadi pengunjung, dan bagaimana respons mereka? Karena memang di pandemi ini ya, kita harus minta persetujuan dulu. Kita persetujuan dulu ke Pak Bupati, dan juga ada dari Badan Penanggulangan Bencana ya. Mereka sudah setuju, dari Bupati juga support, tapi berita dari Pak Bupati mengatakan mungkin akan perpanjang lockdown sampai sekarang kan mungkin sampai tanggal 27 ya, tapi dia bilang masih perpanjang. Nah, itu yang kita tidak tahu. Di situ kita tidak bisa mengundang banyak orang. Saya mungkin hanya bisa dari media saja. Jadi kita berharap untuk yang datang itu adalah orang-orang yang interesting aja. Tidak perlu harus semua orang datang, hanya boleh untuk melihat boleh, tapi saya memang lebih ke mengajak orang yang mau belajar untuk membuat produk. Karena dalam saat ini pandemi ini sebenarnya ya, situasi pandemi yang membuatkan seperti itu. Dalam beberapa tahun terakhir kan sudah ada aneka festival di Samosir dan sekitaran Samosir ya. Ada di Perbaba dan ada juga festival 1000 tenda di itu Silalahi. Nah, apakah penyelenggara itu juga dirangkul untuk menjadi satu kolaborasi? Contoh untuk 1000 tenda ya, saya kabarin juga ke mereka seperti di Parjalang saya, tapi juga tidak bisa untuk saat ini, karena memang pemikiran saya waktu itu sebelumnya ke beliau saya katakan bahwa mungkin akan bisa bertenda di sini, tapi lepas dari itu situasi tetap karena kita masih lockdown sampai saat ini, Samosir masih lockdown. Jadi tidak bisa kita menentukan berapa banyak orang yang datang, juga mangga ini tidak bisa kita tunda, contohnya seminggu lagi lah, nggak bisa. Musimnya ya. Beda kalau festival tuak sebulan lagi lah, 2 bulan lagi lah boleh, tapi mangga tidak. Jadi maksud saya siapapun yang datang, untuk saat ini saya tidak mengundang secara melayangkan undangan, mungkin tidak, hanya orang-orang yang interesting lah dulu datang, kira-kira seperti itu. Iya, Tan, ini kalau bicara soal mangga Samosir, seperti yang tadi sudah disampaikan kan tradisinya sudah ratusan tahun gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan mangga di Jawa, ada yang spesifik nggak dia di sini, Tan? Artinya kan kalau Indramayu atau daerah Jawa Timur kan ada tuh mangga harum manis gitu ya. Nah, kalau bedanya dengan mangga di Jawa dengan yang di sini apa ya, Tan? Kalau mangga di kawasan Danau Toba, sepakatlah kita membuat namanya mangga Toba ya. Jadi mangga Toba ini karena tumbuh di kawasan Danau Toba. Mangga Toba ini dia kecil, harum, manis. Jadi bisa dimakan dengan kulitnya, itu mungkin spesifiknya ya. Jadi tidak sama dengan mangga-mangga yang lain. Jadi dia keunggulannya dia kecil tapi manis, dan juga bisa dimakan dengan kulitnya. Oh, oke ya. Jadi seratnya banyak. Oh, seratnya. Kan kalau kayak di Indramayu itu kan setiap rumah punya pohon mangga gitu ya. Artinya mereka itu udah kayak tanaman halaman gitu ya. Apakah di Samosir juga sama gitu kan, setiap rumah punya mangga? Rata-rata di Samosir atau di kawasan Danau Toba itu ada, tapi dia di ketinggian 900 ke 920 bagus, masih tumbuh sampai 950. Sesudah itu dia tumbuh tapi tidak berbuah. Jadi dia hanya di kawasan Danau Toba. Nah, itu yang orang bilang, wah kami nanam mangga di gunung tidak tumbuh, tidak ini. Jadi mereka kurang interesting dengan ketika saya buat festival mangga, karena dia bilang kami
memang dia spesifik, dia lebih bagus dia di 900 ke 920. Jadi kayak ada semacam sentra tertentu, daerah tertentu yang penghasil mangga terbaik begitu ya, Tan. Jadi itu harus diidentifikasi. Di level ketinggian 900 ke 920 DPL. Selama ini yang menjadi penghasil utama selain Silimalobu dan itu Muara apalagi? Dia ada di apa namanya ya, Haranggaol. Ya, mungkin yang tiga ini yang paling terkenal itu ada tiga, Haranggaol, Silimalombu dengan Muara. Tapi gini, Silimalombu tidak terkenal di Silimalombu, terkenal Parapat. Iya. Mangga Parapat, ya. Mangga Parapat itu ada dari Silimalombu, tapi orang mengenalnya Mangga Parapat gitu. Dan sekarang di Parapat yang dijual tuh Mangga Gedong. Ya. Dari Indramayu. Jadi gini, sebenarnya kita selama ini tidak terkenal, Silimalombu ini tidak dikenal orang. Nah, saya akan memperkenalkan dengan sudah ada 500-an tahun. Saya akan kembalikan lagi ceritanya, tidak lagi Mangga Parapat, tidak lagi Mangga Udang, tapi Mangga Toba, dan tidak lagi hanya dari Samosir, karena ada juga dari Toba, ada juga dari Dairi. Jadi, mari kita buatkan Mangga Toba, dan tidak lagi, saya tidak buat di situ festival Mangga Silimalombu, tidak. Festival Mangga Toba di Silimalombu ya. Jadi kenapa sampai saat ini budidaya mangga yang dilakukan secara intensif barangkali itu tidak juga berkembang, jadi hanya bergantung pada penanaman mangga yang secara alami. Itu ada kendala apa ya, Tan? Itu karena kalau musim mangga harga itu sangat anjlok, jadi orang tidak tertarik untuk menanam lebih banyak lagi. Ya. Jadi ini lebih pada manajemen pada waktu panen gitu ya, Tan ya. Tidak ada satu misalnya sistem atau pengorganisiran panen mangga supaya harga tidak jatuh, itu belum sampai ke sana manajemennya ya, Tan. Belum, karena banyak ya, bukan satu pohon. Kalau satu pohon bisa mungkin kita tampung, kita ini, tapi ini ribuan pohon, di satu desa ribuan pohon. Bagaimana kita membuatkan penampungannya? Oke. Jadi solusinya tadi itu sudah benar ya, Tan ya. Antara lain adalah membuat turunan produk mangga ini ya, supaya tidak hanya menjual mangganya aja ya kan. Ya. Kalau mangganya aja ya udah pasti jatuh harganya kan. Ya, menunggu jatuh aja itu jauh lebih bagus, dan kita membuatkan produk. Iya, itu menarik. Ya, kita ada beberapa segmen dalam wawancara ini. Jadi kita akhiri dulu tentang Festival Mangga, sekarang masuk ke cerita Eco Village Silimalobu. Bagaimana ceritanya sampai itu kemudian mewujud dan menjadi sangat terkenal hingga Raja Ratu Belanda datang untuk menjambangi? Saya memulai 10 tahun yang lalu kembali ke Silimalobu dan ingin membantu orang tua untuk bertani. Tapi ketika saya bertani di sini ada banyak lahan yang bisa kita olah, tapi sedikit orang yang bisa kita olahnya. Nah, ada banyak orang muda pergi ke kota dan hanya tinggal orang tua yang sehari-harinya di sini nelayan, dan sebagian yang masih agak lebih orang tua yang masih lebih muda itu mereka bekerja di perusahaan ikan di Silimalobu. Jadi ketika saya datang mau membantu, tidak ada orang yang bantu. Nah, aku coba dengan di internet itu namanya WOOF, ya, organisasi di WOOF, Worldwide Opportunity Organic Farm. Nah, aku masuk di dalam menjadi host. Jadi mereka bisa datang sukarelawan seluruh penjuru dunia untuk membantu. Jadi kita coba dulu mulai dari menanam pohon, bersih-bersih lingkungan, masih seputar kolek-kolek sampah, ngajar anak-anak berbahasa Inggris, itu dulu ya pertama. Nah itu sampai 2 tahun. Sesudah 2 tahun, teman saya ada dosen dari Australia,
dia bilang, Ratna, saya sudah tidak bantu kamu lagi. Nah, kamu bisa continue. Nah, saya coba lagi dengan hanya untuk volunteer saja, tidak lagi untuk mengajar anak-anak, tapi lebih ke menanam pohon. Nah, sesudah ada sukarelawan-sukarelawan itu, kita coba menanam pohon dulu, menanam cabai, menanam semua. Tapi mereka bilang begini, sesudah berlangsung itu 7 tahun, dia bilang, Ratna, kami mau datang, tapi tidak untuk bertani. Kami hanya ingin menikmati pertaniannya. Jadi kami ingin stay di sini. Kami suka dengan hal alami, tapi kami tidak mau menjadi sukarelawan. Nah, kita coba membuatkan homestay. Itulah awalnya kita membuatkan homestay di Eco Village Lima Lombu dan membuatkan restoran. Restoran ini kita membuatkan semua apa yang kita makan itu dari kebun. Nah, itu dan juga organik ya. Kita coba. Nah, mereka bilang begini, ketika tamu-tamu itu datang, ketika musim mangga dia tanya, Ratna, kenapa nggak bikin produk? Ya kan? Jadi kita pikir, wah, kenapa tidak? Nah, itu awal-awalnya kita membuatkan mengolah produk-produk dari hasil kebun. Kita coba mulai dari wine mangga, gagal dulu, gagal menjadi cuka mangga. Masih bisa juga digunakan. Nah, sesudah itu bikin lagi selai mangga, masih gagal. Wah, fermenting dia dalam beberapa hari sudah fermenting. Oh, kurang gula. Nah, itu kita belajar dan belajar sampai kita menemukan titik yang paling nyaman bagaimana dia membuat produk. Nah, memang ketika kita mungkin membuat 100 produk, mungkin hanya 1 atau 2 yang sukses. Tapi kalau kita mungkin coba 1000, mungkin akan ada 10 atau 100 yang berhasil, kira-kira gitu ya. Jadi di sini ada banyak sekali kita buatkan. Itu awalnya Eco Village Lima Lombu. Nah, sudah ada banyak orang dengan melihat kita hanya promosi kalau untuk homestay hanya ada di Airbnb ya. Jadi mereka boleh cek di Airbnb dan mereka lihat hanya Lake Toba atau homestay atau farmstay, akan muncullah kita super host gitu kan. Jadi sesudah berjalan hampir 10 tahun ya. Kalau untuk homestay baru sekitar 5 tahun. Tapi sudah banyak tamu yang datang. Nah, di terakhir ketika Raja dan Ratu Belanda rencana ke Indonesia ketemu dengan Pak Presiden, mereka ada kunjungan ke Samosir gitu kan. Nah, ke Samosir itu mereka tanya ke BODT dari dari kedutaan Belanda di Indonesia, menanya ke BODT di mana aja destinasi yang akan mereka kunjungi. Nah, BODT menunjukkan ada banyak yang destinasi ini semua ditunjukkan. Nah, mereka akan memilih kira-kira di mana. Nah, satu hal mungkin kenapa mereka tertarik ke Lima Lombu Eco Village karena kita ada website, ya. Jadi dengan gampang Raja dan Ratu Belanda itu melihat semua kegiatan kita terangkan semua di website. Nah, dia lebih trust, percaya dengan apa yang kita buat dan ingin empower, mau mendorong petani-petani yang giat, yang sustainable. Itu yang saya pikir yang mereka akan support dengan sendirinya. Saya sebagai petani pun jadi dikenal orang gitu loh, dan semakin kuat. Pertanian organik itu tidak salah gitu loh. Jadi itu yang perlu kita dorong dan itu menyehatkan. Kira-kira itu mungkin intinya sampai Raja dan Ratu Belanda datang ke Lima Lombu Eco Village. Nah, apa yang terjadi di Eco Village di Lima Lombu ketika Raja dan Ratu berkunjung? Bagaimana kondisi mereka waktu itu? Apakah mereka sangat menikmati? Kalau itu mungkin kita bisa baca di media ya, karena media mengatakan seperti ini. Contoh, Ratu Maksima merekah senyumnya di Lima Lombu. Itu bahasa mereka. Dan hampir semua apa yang media buatkan ketika mereka datang ke Indonesia lebih banyak mengupas Lima Lombu. Padahal mereka hanya setengah jam di sini
Dan mereka lihat bagaimana rileksnya si Raja dan Ratu untuk berbicara dengan senyumnya, dengan ya rileks gitu. Jadi mereka berpikir, wah ini apa ini? Seperti itu ya. Jadi kami membaca hampir semua dari media yang di Belanda, itu semua punya, jadi aku juga punya inspirasi bagus untuk membuat yang natural. Jadi tidak salah kalau kita, walaupun petani itu kita petani yang normal ya, yang pada umumnya di Indonesia, tapi ketika kita membuatkan kepedulian tentang lingkungan, ada banyak orang yang akan support kita. Kira-kira itu mungkin yang paling saya sukai dengan media-media yang dari Belanda. Oke, Tan, kalau mereka ini juga menikmati hidangan gitu, hasil pertanian dari tempatnya Eco Village ini, misalnya teh atau mangga, kopi barangkali, Tan. Untuk tamu-tamu yang datang, ya, saya pikir ya. Tapi khusus untuk Raja dan Ratu, pada saat itu kita tidak bisa, karena sudah mulai pandemi, jadi kita tidak boleh menawarkan makanan, walaupun kita buat di meja. Nah, pada saat itu, dia datang ke meja di dapur dan bertanya, apa yang kau buat? Nah, kebetulan ada staf kita di dapur untuk membuat jus mangga. Jadi dia bilang, oh ini jus mangga. Oh, can I try? Dia bilang, kan ya kenapa tidak? Jadi kita kasih. Dia cobain. Begitu dia coba, enak. Kita cerita lagi tentang ini, jelaskan lagi semua. Dia balik lagi ke dapur, dia tanya lagi, boleh lagi nggak? Gitu kan. Jadi itu salah-salah. Dan itu di ini media sebenarnya pada saat itu, kalau protokoler yang saya tahu, sampai ke rumah. Dan media itu tidak boleh dekat dengan kami. Dari awal kita ada sudah didesain hanya 3 orang, Raja, Ratu, dan saya sendiri yang berbicara sepanjang mereka di Silimalombu. Tapi Thomas, sesudah dia makan itu jusnya, dia juga lihat produk saya. Di produk itu, sebelum dia produk itu ada makanan di situ, ada saya buat dalam plastik ya, dalam plastik di cover itu jackfruit ya. Jackfruit itu tidak. Jackfruit nangka. Ada nangka ya dalam, ada nangka ditutup gitu. Tapi dia bilang begini, ini apa? Dia bilang itu, ini nangka. Bisa saya coba? Dia bilang boleh. Saya buka, dia langsung diambil dengan tangannya sebaiknya. Harusnya dia harus cuci tangan dulu ini. Tapi saking interestnya dia langsung dia ambil, dimakan dia. Dan itu mungkin satu hal tidak boleh, sebagai ratu dan raja dia tidak boleh melakukan itu karena ada media pada saat itu yang ininya. Tapi karena dia spontan melihat, wow ini apa ini gitu kan, dan dia makan enak. Nah di situ baru dia melihat produk saya, dia lihat wine, tertarik, dan juga salah satu pitola. Dia langsung tahu bahwa pitola itu khusus untuk scrub badan. Saya bilang, nah ini semua hasil dari kebun. Nah di situ dia tertarik, dan dia banyak bertanya tentang apa yang kau inginkan. Salah satu pertanyaan dia, apa yang kamu inginkan ke depan? Saya bilang, saya tetap menjaga sustainable. Nah itu yang saya tekankan ke mereka berdua, bahwa keinginan itu menjaga tetap daerah ini menjadi asli dan sustainable. Nah, itu mungkin dari saya. Itan, kalau luasnya sendiri, luas dari Eco Village ini berapa ya? Terus peruntukannya itu berapa? Apakah ada juga kayak jogging track misalnya, orang yang mau stay di situ gitu kan? Ada, karena di sini kan masih alami. Luasnya itu lumayan luas di sini ya, karena ini masih punya nenek moyang, jadi belum ada surat menyurat, belum ada, semuanya mungkin ada ratusan hektar, tapi itu semua masih keluarga besar. Jadi kalau mau jogging apa semua rice mill ada, jadi tinggal jalan aja di sekeliling, dan mereka bisa melihat
berbagai macam buah-buahan. Di sini ada durian, ada kelapa, ada mangga, ada jambu klutuk, ada jambu air. Ada banyak hal yang mereka bisa menikmatinya. Kalau mereka contoh jogging, mereka bisa panen buah gitu. Itu yang kita buatkan. Kita tidak bisa melihat lagi 1 meter pun tidak kelihatan lagi.